Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin Huwairits, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya ia an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, melaksanakan sholat. Fa idza kana fi witrin min sholatihi, maka apabila Nabi itu di rakaat ganjil dari sholatnya, lam yanhad, beliau tidak segera bangkit, hatta yastawiya qa'idan, sampai ia duduk sempurna. Rawahul Bukhari. Ini juga anjuran, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di rakaat ganjil, ya, lalu beliau ini setelah sujud kedua mau berdiri, maka ia duduk sempurna dulu, artinya duduk istirahat. Jadi tadi sholat maghrib pas rakaat pertama, ya, itu setelah sujud duduk, sujud ini berdiri. Sebelum berdiri itu disunahkan, dianjurkan duduk dulu, ya, tidak langsung mencolot ke atas. Ini hadisnya begitu. Di hadis yang lain ini disebutkan, selain kita duduk, maka mau berdiri itu tangan kita tuh menekan bumi, menekan tanah. Jadi nggak apa, wah aku sih enom kok, nggak usah deh nekan tanah, kuat kok, monggo. Tapi tidak ngikuti anjuran, tidak ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi yang sudah, alhamdulillah, berarti kita ketemu dalilnya. Yang belum, ayo kita laksanakan, pumpung ada dalilnya. Ini riwayat Bukhari. Saya ulangi lagi, bahwa ketika Rasulullah SAW di rakaat witir, rakaat ganjil, kalau sholat isya nanti rakaat pertama, setelah sujud kedua itu mau berdiri, duduk dulu. Setelah duduk, pas berdiri itu tangannya apa? Menekan bumi. Termasuk di rakaat ketiga, rakaat ganjil. Sama, setelah sujud kedua mau berdiri, duduk dulu, ya. Nah, itu kadang-kadang tanya, Ustadz, kalau berdirinya itu pakai ngangkat tangan atau tidak? Tidak. Yang ngangkat tangan kemarin sudah sampaikan ada 4 tempat. Tempat pertama takbiratul ihram, ngangkat tangan. Tempat kedua mau ruku, ngangkat tangan. Ketiga, setelah ruku atau i'tidal itu ngangkat tangan. Keempat, setelah tahiyat. Pokoknya setelah tahiyat, ya. Jadi tahiyat awal umpamanya, terus kita berdiri baru ngangkat tangan. Gitu ada teman itu pokoknya ngadeg ngangkat tangan, pokoknya ngadeg ngangkat tangan. Ya, ada yang enggak begitu, gak angkat tangan, ya. Tapi hadisnya mengatakan begitu, di beberapa kitab juga disampaikan begitu. Ngapunten, ngaji itu selain kita menimba ilmu, tentunya harapannya juga diamalkan, Pak, juga diikuti, ya. Termasuk ngapunten kemarin sudah kita sampaikan, kalau sujud itu apa, siku-sikunya dibuka sedikit,
Terus pas sujud tangan, jari-jari tangan ini rapat. Ya, kita upayakan rapat karena hadis yang kemarin. Terus kalau kita ruku, tangan kita diletakkan di lutut ini tidak rapat begini tapi dibuka. Ya, bukan buka begini, pokoknya buka. Ya, jadi hal yang kecil ini kalau kita lakukan mendapatkan pahala, Pak. Ya, wong kerja, ya, itu gajinya mulai jam 7 sampai jam 4 itu 100.000 umpamane. Itu hanya lawaran, hanya biasa. Tapi kalau ditambah lembur dikit, itu pahalanya banyak. Apalagi kalau giat bekerja, ini bukan tugasnya dikerjakan umpamanya, ya. Bos itu senang ditambahi, Pak. Nah, orang sholat, ya, yang sholatnya khusyuk, A, B sama-sama khusyuk, bacaannya sama, tapi ditambah-tambahi ini pahalanya beda. Ya, jadi kita ulangi. Jadi kalau setelah sujud kedua mau berdiri, kita duduk sebentar, lalu berdirinya tangan kita tekankan di tanah. Terus waktu sujud itu kita buka dikit siku-siku kita, jari-jarinya ini rapat. Kalau ruku itu jari-jarinya tidak rapat. Termasuk ketika duduk itu nanti diletakkan di paha itu juga tidak rapat begini. Ya, ini kecil-kecil tapi mendapatkan pahala. Waktu sujud kaki, ya, jadi ujung kaki ini ditekan, Pak, maju dikit, ya, jadi tidak begini, ya, tapi begini, ditekan begini, agak ke depan, ya, jadi menekannya agak ke depan sehingga perut sama paha itu nggak nempel, ya. Nah, ada kalanya orang sujud itu ini belum nempel karena cepet, jadi sujud ini do nempel langsung duduk, ya. Jadi ditekankan begini. Jadi badan kita dorong ke depan dikit. Itu idealnya. Nek tempatnya koyok nunggone raudha dulu, Pak. Nek raudha sekarang agak longgar mungkin karena dibatasi. Dulu nggak ada pembatasan gitu, ya. Atau saat ini sholat di Hijr Ismail umpamanya, ya meluker gitu kalau sujud, ya, itu. Jadi oleh karena itu dikit-dikit ini mari kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.